Selanjutnya kita coba. Sini. Cobain. Wait. Rasanya agak aneh. Kayak nggak imbang ya, kayak nggak balance. Rasanya kayak nggak balance gitu lah. Apa ya? Cobain lagi. Tuh, ini membuat gue loncatnya jadi ditekuk lagi, jadi gitu lagi gitu. Berasa kayak papak gitu. Beda sama kick rem gue yang curve. Kenapa ya? Coba sekali lagi. Kok gue ngerasanya kayak matah gitu loh. Jadi pas naik tuh pak nggak smooth. Tapi jadi kaget, jadi siaga gitu di atas. Dan pas mendarat jadi agak limbung. Sekali lagi. Tetap gue ngerasanya kayak ada mungkin karena landasannya rata ya, nggak curving. Jadi dari flat ground menuju ke landasan tuh patah, dan itu bikin pedek, yang akhirnya membuat gue jadi siaga gitu, jadi waspada. Tapi justru itu bikin balance-nya jadi agak terganggu. Kayaknya gue takutnya gara-gara memang gue terbiasa curve. Gimana kalau kita cobain pakai yang curve sekarang? Oke. Secara ketinggian mirip, cuma beda 5 cm. Ini 30, ini 25. Beda tipis. Tapi kita coba karena ini curve. Ya, kita coba ya. Sekali lagi ya. Saya ngerasa senang, saya ngerasa lebih rileks loncatnya. Saya coba sekali lagi ya, biar adil nih. Tadi berapa kali tuh? Yuk. Hop, hop. Hop, hop. Berbeda. Perbedaannya cukup besar. Pakai yang curve, yang gua nggak punya pengurangan kecepatan. Zup, langsung dilemparkan oleh speed. Jadi relax gitu ketika loncat. Kalau yang jihad itu agak dedek gitu. Kemungkinan Rudy juga ngalamin hal yang sama. Ketika dia loncat menjadi agak ngerem gitu, karena getarannya, deg-degnya itu yang bikin jadi jadi ngurangin kecepatan gitu. Cobain lah sekali lagi. Oke, gua tetap mau coba memperbandingkan antar dua rem. Gua dulu menyenangkan. Coba satu lagi, yang Jihad Industries. Pakai repnya Jihad Industries membuat lebih cenderung ban belakang mendarat duluan karena kicking ke atas dia. Pakai yang gua mendaratnya rata-rata sama, ban depan dan ban belakang. Beda cuma curve doang sama flat, tapi hasilnya beda jauh nih. Sekali lagi, yuk. Baik dulu yang gua.
nyaman. Coba yang jihad. Hey, kok lama-lama yang jihad terbiasa, jadi harus agak di manual dikit, deset, agak digituin dikit, loncatnya jadi enak. Tapi sekarang gue tahu bedanya. Yuk kita bahas. Segini aja udah capek, men. Anyway, pakai rem gua karena dia curve itu jadi jauh lebih santai, lebih relax handlingnya. Karena badan gua dilempar oleh curve ini gitu loh. Karena speed gua nggak berkurang sedikit pun. Sementara pakai Jihad Industries, patahan dari jalan menuju ke landasan itu membuat kecepatan turun. Dan itu membuat bunyi dan hentakan yang membuat gua ngerasa harus siaga. Jadi nggak bisa relax. Jadi pas loncat itu jadi loncat kaget. Pas mendarat juga kadang-kadang suka nggak balance. Plus pakai ini lebih kicking, lebih nendang. Tedak gitu terbang ke atas, akhirnya gua mendarat kebanyakan pantat duluan, ban belakang duluan. Nah, dari dua perbedaan ini, gua sampai ke kesimpulan kalau ramp yang gua itu ramp buat have fun, ramp buat ya lu nggak perlu skill dan nggak perlu ngatur body position terlalu banyak, tinggal speed doang lu bisa dapat airtime dan jatuhnya juga cenderung seimbang. Tapi kalau buat belajar, buat ngasah skill, buat ngedalemin body position, ini jawabannya. Oke, lu pakai ini lebih rigid, lebih patah-patah, lebih ngagetin, membuat lu lebih siaga, dan karena dia kickingnya cukup kenceng, membuat sebenarnya bisa dapat airtime yang cukup besar. Beberapa kali loncatan terakhir, gue udah mulai ngerasa terbiasa sama ini. Jadi ini cocok banget buat belajar. Pasti lu punya pertanyaan, kenapa sih kick remnya cuma segini? Orang lain bikin 40-60 cm. Ini 25-30. Sederhana, karena ini memang didesain untuk flat landing. 40-60 cm itu harus wajib pakai receiver, man. Makin tinggi lompat, itu kalau jatuh, itu makin keras dan makin sakit dan makin gede damage-nya. Yang kedua, nggak baik ke sepeda. Tuh loncat tinggi-tinggi, cus, jatuh habek gitu di sepeda. Buh. Nah, kalau di atas 40-60 cm, sebaiknya pakai receiver. Lu lihat bule-bule semuanya gitu. Oke, kira-kira begitu review gua. Gua akan ngedalemin ini karena ini buat belajar oke banget. Nah, buat lu yang pengen dapetin ramp ini, lu bisa ngubungin langsung ke Jihad Industries di nomor yang ada di video ini juga. Jihad juga baru bikin yang curve, yang mirip kayak gini tapi lebih bener kali ya, karena yang bikin emang anak DJ beneran kan. Sekian review dari gua, semoga bermanfaat, semoga menghibur. Untuk yang belum, jangan lupa like, subscribe, tombol lonceng, gas sekarang. Rock and roll, men. Dan kameramen untuk video kali ini adalah Yumika Mikaela Asia Tamzil, anakku yang pertama.